Seharusnya Ustadz Firanda ini tidak menjustifikasi kepada mazhab Asy'ariyah tanpa melihat kitab-kitab Al-Asy'ariyah. Kenapa beliau untuk mengatakan Asy'ariyah taqdimul akal ala nakal, mendahulukan akal terhadap nas, itu mengambil dari perkataan orang yang di luar Asy'ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Untuk yang pertama kali setelah musim acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan barakah senantiasa terlimpah dan salam kepada beliau dan segenap keluarga, dan insyaallah kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Ini adalah video pertama yang saya rekam karena memang betul-betul sangat sibuk di daerah kami ketika bulan Maulid, karena hampir bisa dipastikan setiap rumah itu mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu video dari Ustadz Firanda yang mana beliau mengkritik akidah Asy'ariyah, padahal akidah Asy'ariyah adalah akidah para ulama, para muhaddisin, para ahli tafsir, dan kami juga tidak ingin mengatakan bahwasannya tidak boleh dikritik, bahwa akidah Asy'ariyah tidak boleh dikritik. Jelas kami tidak mengatakan itu, akan tetapi di sini kita akan melihat asyai'u bisyai'i yudhkar, point to point, apa yang mereka katakan, apa yang sebenarnya yang ada dalam akidah Asy'ariyah. Kita dengarkan pertama-tama video dari milik Ustadz Firanda. Di antara akidah mereka, akidah orang Asy'ariyah adalah taqdimul al-aql ala nakal, mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini ya sangat ditegaskan oleh Ar-Razi. Sebelumnya juga ulama Asy'ariyah sebelumnya juga berpendapat dengan demikian, tapi yang paling menguatkan hal ini adalah Ar-Razi, ya. Jadi kata mereka, kalau ada dalil bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan apa? Akal. Karena akal adalah sumber utama kebenaran. Kita tidak mengenal adanya Tuhan kecuali dengan akal. Oleh karenanya tatkala dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan, ya. Dan ini akhirnya dibantah oleh para ulama dengan bantahan yang panjang, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah bantah dalam kitabnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql sekitar 11 jilid. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Dia bantah dari puluhan sisi tentang batilnya akidah ini. Akibat dari prinsip mereka ini mendahulukan akal daripada dalil, banyak dalil-dalil yang mereka tolak akhirnya mereka takwilkan karena tidak sesuai dengan akal mereka. Yang anehnya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlul Bidah sepakat dalam hal ini. Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah sepakat mendahulukan akal daripada dalil. Meskipun inputnya sama, pijakannya sama, tapi outputnya berbeda. Ya. Pijakannya sama-sama mendahulukan akal daripada dalil. Tetapi tatkala akalnya berbeda-beda, akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya Asy'ariyah, maka akhirnya akidah mereka juga berbeda-beda. Ya. Makanya sungguh indah perkataan Imam Malik rahimahullah taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Kabarkan kepadaku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan sunnah, ya. Bukan Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan akal, justru Al-Quran dan Sunnah yang menimbang akal manusia. Ini video yang beliau sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seharusnya Ustadz Firanda ini tidak menjustifikasi kepada mazhab Asy'ariyah tanpa melihat kitab-kitab Al-Asy'ariyah. Kenapa beliau untuk mengatakan Asy'ariyah taqdimul akal ala nakal, mendahulukan akal terhadap nas,
itu mengambil dari perkataan orang yang di luar Asy'ariyah. Kaidah dan cara berpikir seperti apa yang telah beliau gunakan, cara berpikir yang seperti apa yang telah beliau lakukan. Kenapa untuk menghakimi seseorang dia melihat dan mengambil sumber dari orang yang tidak senang pada orang tersebut? Itu sama sekali tidak benar. Saya minta kepada Ustadz Firanda untuk menunjukkan referensi dari Batin Kutub Al-Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah taqdimul akal 'ala nakal. Saya kira tidak ada satu orang Islam pun yang akan mengatakan taqdimul akal 'ala nakal. Hanya saja dalam Asy'ariyah itu dijelaskan bahwasanya tidak mungkin akal itu bertentangan dengan nas, dengan Al-Quran, dengan hadis yang qat'iyyut thubut, yang betul-betul datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kiranya Dr. Firanda untuk menyampaikan satu referensi yang menjelaskan bahwasanya Imam Ar-Razi atau yang lain mengatakan bahwa hukumnya mengedepankan akal daripada nas. Tapi jangan mengambil dari kitab Ar-Razi, kitab Al-Juwaini dan lain sebagainya sepotong-potong. Lihat secara utuh pemikiran beliau. Lihat secara utuh pemikiran beliau. Jangan hanya dipotong. Dari ini kita pahami bahwa mereka mendahulukan akal daripada nas. Itu sepotong-sepotong. Lihat secara utuh pemikiran, baca semua pemikiran Imam Ar-Razi, maka kemudian tunjukkan apakah itu adalah sebuah pemahaman Anda terhadap kitab Ar-Razi ataukah itu adalah pemahaman Ar-Razi sendiri dalam pemikiran beliau. Karena seseorang itu tidak bisa kita ambil pemahamannya hanya sepotong-sepotong. Kita lihat secara utuh, secara keseluruhan, baru kita mengetahui bahwasanya apakah mereka telah menyatakan dengan sendirinya taqdimul akal 'ala naql, mendahulukan akal terhadap nakal Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira itu adalah sebuah hal yang merupakan hanya da'awi, hanya penyebutan, hanya tuduhan yang tidak berlandaskan pada referensi jelas. Kalaupun ada referensi yang disebutkan oleh mereka, justru itu adalah sepotong-sepotong yang mereka fahami sendiri. Ketika melihat ulama Asy'ariyah mentakwil, ini karena tidak cocok dengan akal maka ini ditakwil. Padahal akal itu selaras, satu jalan, sesuai dengan yang ada pada nas. Dalam akal Asy'ariyah mereka mengikuti nas yang muhkam, lalu yang mutasyabih itu ditakwil. Jadi untuk pembicaraan itu kita lihat lebih lanjut ke belakang. Kita hanya minta tolong untuk menjustis, untuk menghukumi satu orang lain. Jangan pernah Anda melihat dari buku orang yang berseberangan dengan orang tersebut kalau Anda tidak mau melihat dari buku aslinya. Meskipun Dr. Firanda mengatakan bahwa saya telah membaca kitab Asy'ariyah, coba sebutkan ibarat yang mana yang mengatakan bahwa mereka Al-Asy'ariyah taqdimul akal 'ala nakal. Ibarat yang mana yang mengatakan bahwa madhab Asy'ariyah taqdimul akal 'ala nakal. Dengan catatan jangan diambil sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan dari pemahaman dan pemikiran daripada ulama-ulama Asy'ariyah. Terima kasih. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah pengantar yang saya kira kalau memang nanti ada jawaban kita akan bahas kembali, kita akan jawab dan sering menjawab, sehingga yang kita inginkan adalah kita sharing dalam ilmiah, tidak perlu saling membenci, tidak perlu saling berkata dusta dan lain sebagainya. Kita mengikuti manhaj ilmiah yang kita pahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.